Apakah masa lalu yang begitu kelam yang dialami oleh seseorang bisa menentukan kehidupan seseorang itu di masa depan? Ataukah semuanya itu karena alasan klasik yaitu uang? Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang bernama Omaima Nelson. Cerita hidupnya sangat menggemparkan publik karena hal sadistik yang ia lakukan. Dan kasusnya pun terdaftar sebagai salah satu dari 50 kejahatan paling terkenal dalam sejarah Orange County. Namun, siapakah Omaima Nelson dan apakah yang membuatnya menjadi seorang pembunuh dan seorang kanibal? Omaima Ari Nelson adalah seorang wanita asal Mesir yang lahir pada tahun 1968. Ia tumbuh di keluarga yang sangat miskin. Masa kecil Omaima sangat pahit. Pada saat ia remaja, ia dianiaya, dipukuli, dan dipaksa untuk menjalankan. Tidak diketahui maksud dan tujuan hal itu. Namun akibat hal itu bagi wanita adalah tidak adanya kenyamanan dan rasa sakit yang dirasakan saat. Dan tidak hanya itu, Omaima juga diketahui telah mengalami saat ia masih kecil. Tidak bisa dibayangkan apa yang Omaima kecil rasakan waktu itu. Siksaan fisik dan mental membuatnya terus bertekad untuk mendapat hidup yang lebih baik. Saat berusia 18 tahun, tepatnya pada tahun 1986, Omaima pindah ke USA. Di negara barunya itu ia mempunyai beberapa pekerjaan, namun karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat terbatas, membuatnya agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun seperti kebanyakan kisah imigran lainnya yang mempunyai tekad yang tinggi, Omaima pun akhirnya mampu bekerja sebagai babysitter dan juga model. Namun walaupun ia mempunyai beberapa pekerjaan, Omaima rupanya masih merasa kekurangan dalam hal keuangan. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mengetahui kebanyakan pelanggan Omaima berusia jauh lebih tua darinya. Omaima juga diketahui menjalin beberapa hubungan dengan beberapa laki-laki, namun ia selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pasangannya. Pada suatu hari tahun 1991, Omaima bertemu dengan seorang laki-laki bernama Bill Nelson. Bill Nelson diketahui adalah seorang mantan pilot yang juga adalah seorang penyelundup ganja. Keduanya bertemu di sebuah bar ketika itu keduanya terlihat tertarik satu sama lain dan saling menunjukkan kemahiran mereka di meja biliar. Pertemuan yang cukup mengesankan itu membuat kedua orang itu saling jatuh cinta. Setelah beberapa hari pertemuan mereka di meja biliar, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Dalam sisi Omaima, mungkin Bill adalah laki-laki yang ia idam-idamkan karena Bill diketahui mempunyai cukup banyak uang dan mempunyai aset di beberapa tempat. Walaupun menurut kebanyakan orang hubungan Bill dan Omaima terlihat cukup aneh karena perbedaan umur mereka, Bill saat itu diketahui berusia 56 tahun dan Omaima masih berusia 23 tahun ketika mereka menikah. Perbedaan usia 33 tahun membuat orang-orang di sekitar Bill dan terutama keluarga Bill mempertanyakan ketulusan hati Omaima kepada Bill. Namun walau begitu, Bill terlihat cukup nyaman mempunyai istri yang sangat jauh lebih muda darinya. Namun tanpa Omaima sadari, Bill yang mengaku adalah seorang duda ternyata masih belum bercerai secara resmi dengan mantan istrinya ketika mereka menikah. Namun walau dengan tanda tanya besar atas status pernikahan mereka, pasangan ini tetap bersikap selayaknya suami istri pada umumnya. Omaima tinggal di apartemen Bill dan mereka terlihat bahagia bersama. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan lama. 4 minggu setelah pernikahan mereka, Bill ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Dan diketahui pembunuh Bill tidak lain dan tidak bukan adalah Omaima Nelson, istri barunya. Namun kejadian ini tidak akan terbongkar jikalau salah satu teman Omaima tidak melaporkan kejadian itu. Suatu malam Omaima menyambangi rumah seorang temannya guna meminta bantuan untuk membuang bagian dalam kantong plastik sampah yang ia letakkan di dalam mobilnya. Omaima menceritakan bahwa Bill suaminya telah menganiayanya dan dia terpaksa untuk membunuh Bill guna menyelamatkan diri. Omaima juga menawarkan uang sebesar 75.000 US dollar atau setara 1 miliar rupiah kepada temannya itu jikalau ia bersedia untuk membantunya. Temannya itu lantas setuju untuk membantu Omaima membuang jenazah Bill. Namun tanpa Omaima sadari, temannya itu membohonginya ketika ia berkata akan membantunya dan mereka berjanji bertemu di suatu tempat.
Teman Omaima itu pun lantas meminta Omaima menunggunya di tempat yang telah mereka sepakati. Namun tidak disangka teman Oma ini pun menelpon polisi dan melaporkan apa yang ia ketahui. Tidak lama polisi pun menyambangi tempat pertemuan Omaima dan temannya itu. Dan benar saja di dalam mobil polisi menemukan bagian. Akhirnya polisi pun meminta Omaima untuk menunjukkan apartemennya guna mencari bukti lebih lanjut. Polisi lantas menyambangi apartemen Omaima. Di dalam apartemen polisi menemukan beberapa koper dengan plastik sampah di dalamnya. Di dalam plastik sampah terdapat. Polisi juga menemukan gunting yang berukuran besar dan sebuah setrika yang telah pecah. Kedua item ini diduga adalah alat pembunuh karena diselimuti dengan darah. Selanjutnya polisi memasuki kamar apartemen itu dan menemukan matras yang penuh dengan darah. Kemudian tidak hanya itu, polisi menemukan telah di tubuhnya dan terlihat telah tubuh itu digantung di atas bathtub dengan gantungan baju di kamar mandi kamar tidur. Selanjutnya polisi berpindah dan memasuki dapur. Di dalam penggorengan mereka menemukan daging kalkun dan terlihat telah dimasak. Kemudian masih di sisi dapur, polisi menemukan potongan dan daging dimasak bersamaan dengan kalkun dengan saus cranberry. Ketika mereka membuka lemari es, mereka kemudian menemukan dalam freezer yang dibungkus dengan tin foil yang juga telah digoreng. Melihat kebrutalan di dalam apartemen itu, polisi pun segera mengamankan Omaima. Awalnya ia mengatakan kepada polisi bahwa Bill telah membunuh seseorang dan ia kemudian melarikan diri ke Florida dengan alasan bisnis. Ia mengatakan bahwa apapun yang ditemukan polisi di apartemen itu adalah perbuatan Bill. Namun polisi segera menampik semua kesaksian Omaima dengan mengatakan bahwa Bill ditemukan di dalam freezer. Saat inilah Omaima menceritakan kejadian menurut versinya. Ia mengatakan pada polisi bahwa selama pernikahan, Bill telah menyiksanya. Ia terpaksa membunuh Bill demi menyelamatkan diri karena Bill berusaha untuk. Omaima menikam Bill dengan gunting dan memukul kepala Bill dengan setrika. Ia lantas memotong karena selama pernikahan Bill selalu menyiksanya. Ia kemudian tubuh Bill dan lantas. Setelah itu ia melumur, kemudian menggorengnya untuk menghilangkan sidik jarinya. Omaima juga memasak bersamaan dengan kalkun untuk acara Thanksgiving yang mereka rencanakan. Melihat kebrutalan itu, pihak kepolisian lantas memeriksa kondisi kejiwaan Omaima secara intensif. Menurut dokter dalam kesaksiannya di pengadilan, Omaima sempat mengatakan bahwa ia telah memakan bagian masak dengan saus barbecue. Omaima juga mengatakan bahwa tindak itu karena ia percaya dengan kepercayaan kuno Mesir yang dimana ketika ia berharap bahwa mereka tidak akan bertemu di alam baka. Dr. Schaffner yang menangani Omaima pada persidangan mengutarakan diagnosisnya yang menyatakan bahwa Omaima mengalami gangguan stres pasca trauma. Trauma yang ia alami selama hidupnya dengan laki-laki yang ia rasakan sejak ia masih kecil hingga dewasa. Dan juga disebutkan bahwa ia mengalami gangguan psikotik saat menikam dan memukuli suaminya sampai mati. Dr. Schaffner juga menambahkan bahwa ia belum pernah melihat hal seperti ini selama 2 dekade karirnya sebagai psikiater. Pada saat persidangan, anak dari Bill Nelson juga turut hadir dalam memberikan kesaksian. Ia mengatakan bahwa sebelum ayahnya terbunuh, ayahnya telah mengundangnya makan malam untuk perayaan Thanksgiving dan untuk memperkenalkan secara langsung istri barunya. Namun anak Bill yang merasa hubungan itu sangatlah aneh menolak dengan tegas undangan ayahnya itu. Itulah kali terakhir ia berbicara dengan ayahnya. Ketika dalam persidangan, Wakil Jaksa Wilayah Orange County, Randy Pawlowski, berpendapat kepada juri bahwa Omaima bukanlah korban. Ia membunuh Bill karena ia mengincar uang dan harta kekayaan milik Bill. Omaima memanfaatkan kecantikan eksotisnya untuk merayu pria yang lebih tua dan kemudian merampok mereka. Randy Pawlowski berpendapat kepada juri bahwa Omaima mengikat suaminya ke tempat tidur dalam permen, kemudian membunuhnya dengan gunting sebelum dia secara sistematis
Salah seorang tetangga di apartemen tempat kejadian juga memberikan kesaksian yang mengatakan bahwa ia mendengar mesin pembuangan sampah di dalam apartemen tampaknya berjalan terus-menerus selama 2 hari. Omaima ditangkap 1 hari setelah akhir pekan Thanksgiving. Omaima juga diketahui mengunjungi beberapa rumah mantan pacarnya guna meminta bantuan mereka untuk membuang kantong yang berisi bagian tubuh Bill. Ketika kantor koroner menimbang akumulasi bagian tubuh selama otopsi, 80 pon bagian tubuh Bill Nelson telah hilang. Yang lebih meresahkan menurut Randy Pawlowski adalah bukti bahwa Omaima memberitahu seorang psikiater bahwa ia mencelupkan minyak ke dalam saus barbecue. Omaima Nelson ditangkap atas tuduhan pembunuhan pada tanggal 2 Desember 1991 dan persidangannya dimulai tepat 1 tahun kemudian pada 1 Desember 1992. Ia dihukum dengan tuntutan pembunuhan tingkat 2 pada 12 Januari 1993 dan dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun. Para juri merasa terganggu dengan bukti yang disajikan selama persidangan, termasuk cerita tentang permekan, tuduhan kata hoax yang berbicara atas nama 11 juri lainnya. Omaima Nelson dijatuhi hukuman penjara 27 tahun saat ia berusia 26 tahun. Pada saat di penjara, Omaima sempat menikah dengan seorang pria yang berusia 70 tahun, dan pasangan itu secara teratur melakukan kunjungan suami istri sebanyak 3 kali. Pada tahun 2006, Omaima mengajukan banding untuk mempersingkat masa hukumannya, namun ditolak oleh pengadilan. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.